Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika KD 3.3 yaitu operasi hitung campuran pada bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menentukan masalah operasi hitung campuran pecahan dan desimal dengan benar dan teliti. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah operasi hitung campuran pecahan dan desimal dengan tepat. Nah, ayo ingat kembali. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari bilangan 0 sampai bilangan tak terhingga. Bilangan pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari semua yang dilambangkan A per B. Nah, A ini disebut pembilang dan B disebut sebagai penyebut, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau dia sama dengan 0, jadinya tak terhingga. Bilangan desimal adalah bilangan yang memiliki ciri khas dalam penulisannya, yaitu menggunakan tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Ayo perhatikan contoh berikut. Sebulan yang lalu berat badan adik 38,5 kg. 2 minggu kemudian berat badan adik naik lagi 0,75 kg. Namun kemarin berat badan adik turun 1,4/5 kg. Berapa berat badan adik sekarang? Nah, kalau ada soal cerita seperti ini, usahakan kalian memahami ceritanya dengan membaca berulang-ulang. Tidak cukup dengan satu kali baca. Nah, langkah pengerjaannya setelah kalian baca dengan seksama soal cerita dan pahami dengan baik soalnya, pertama, jumlahkan berat badan adik sebulan yang lalu dengan 2 minggu yang bertambah. Berat badan adik sebulan yang lalu adalah 38,5 kg. Kemudian 2 minggu bertambah 0,75 kg dijumlah menjadi 39,25 kg. Nah, hasil penjumlahan ini dikurangi berat badan adik yang katanya turun 1,4/5 kg. Kalian lihat ya, yang atas 39,25 adalah pecahan desimal. Sedangkan yang bawah turun 1,4/5 kg itu adalah pecahan campuran. Berarti langkah berikutnya kita ubah dulu pecahan campurannya ke bentuk desimal. Masih ingat caranya? Ya, 1,4/5 kita rubah menjadi pecahan biasa. 1 dikali 5 ditambah 4 jadi 9. 9/5. Kalian bisa langsung bagi kurung 9 di dalam 5 di luar untuk mendapatkan pecahan desimal, atau penyebutnya ini kita jadikan per 10 atau kelipatannya. Karena di bawah ini penyebutnya adalah 5, maka 5 dikali berapa supaya jadi 10? 5 dikali 2 sama dengan 10, jadi 9-nya juga dikali 2. 9 dikali 2 sama dengan 18/10. Karena 0 itu adalah satu angka di belakang koma, jadi 18/10 sama dengan 1,8. Setelah dua-duanya sama-sama bilangan desimal, maka tinggal kita kurangkan berat badan adik 39,25 kg dikurangi 1,8 kg. Masih ingat cara mengurangkan pecahan desimal? Ya, komanya disejajarkan. Hasilnya adalah 37,45 kg. Sampai di sini semoga anak-anak paham ya. Kalau masih kurang paham, mari kita simak contoh berikutnya. Sebuah mobil truk bisa memuat 7,5 ton buku jika bolak-balik 5 kali angkut. Jika buku yang akan diangkut ada 2 box dan setiap box terdapat 6 3/4 ton, berapa kali angkutkah truk tersebut untuk memindahkannya?
Ya, soal cerita lagi, berarti langkah pengerjaan yang pertama adalah baca dengan seksama dan pahami dengan baik soalnya. Oke, setelah itu kita hitung total buku seluruhnya. Tadi katanya ada 2 box. 2 box buku yang setiap box itu terdapat 6/3/4 ton. Berarti kita hitung 6/3/4 ton dikali 2. Nah, 6/3/4 dikali 2. 2 itu sama dengan 2/1. 6/3/4 kita ubah menjadi pecahan biasa. 6 dikali 4, 24. Ditambah 3 jadi 27. 27/4. Kemudian perkalian pecahan bisa dikerjakan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 2 dikali 27, 54. 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, kemudian 54/4 ini sama-sama kita bagi 2. 54 dibagi 2, 27. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi, 2 box itu sama dengan 27/2 ton. Setelah itu, kita hitung kapasitas truk untuk 1 kali angkut. Kita lihat lagi, tadi dia bisa memuat 7,5 ton buku jika 5 kali bolak-balik. Nah, kalau 7,5 itu 5 kali, maka 1 kali angkutnya 7,5 dibagi 5 sama dengan 1,5 ton untuk 1 kali angkut. Pembagiannya pertama kali tidak usah memakai koma. Bagi kurung seperti biasa, baru setelah itu kembalikan komanya. Nah, 1,5 itu kan bukan pecahan biasa. Sedangkan 27/2 adalah pecahan biasa. Berarti 1,5-nya ini kita rubah menjadi pecahan biasa. 1,5 ada 1 angka di belakang koma, berarti dia per 10. 1,5 berarti sama dengan 15/10. 15/10 ini sama-sama kita bagi 5 supaya lebih sederhana. 15 dibagi 5 sama dengan 3, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Setelah semuanya sama bentuknya yaitu pecahan biasa, kita bagi total buku seluruhnya dengan daya angkut truk. Tadi total seluruh buku ada 27/2 ton. Sedangkan 1 kali balik dia mampu mengangkut 3/2 ton. Berarti kita bagi 27/2 dengan 3/2. Ingat kembali pembagian pecahan itu bisa jadi perkalian. Syaratnya pecahan yang kedua dibalik. Kita lihat 27/2 menjadi kali 2/3. Jadi 3/2-nya dibalik menjadi 2/3. Kemudian 27 dikali 2, 54. 2 dikali 3 sama dengan 6. Tinggal kamu bagi 54 dibagi 6 sama dengan 9. Berarti truk tersebut dapat mengangkut seluruh buku sebanyak 9 kali bolak-balik. Sampai di sini kalau masih kurang jelas, kita coba ke soal yang selanjutnya. Toko kue Mili mempunyai persediaan telur sebanyak 2 peti. Setiap peti beratnya 25, 1/2 kg telur. Setelah diperiksa dengan teliti, ternyata 5% telur tersebut pecah. Berat telur dalam peti yang masih utuh adalah... Nah, ingat ini, yang pecah ada 5% dari seluruhnya. Berarti yang pertama kali kita kerjakan adalah kita hitung berat seluruh telur. Katanya ada 2 peti. Setiap peti beratnya 25, 1/2 kg. Berarti seluruh telur kita hitung 2 dikali 25, 1/2. Nah, kita jadikan pecahan biasa dulu 25 1/2-nya. Dan 2 ini juga kita rubah menjadi pecahan biasa yaitu 2/1.
25 1/2 pecahan biasanya adalah 51/2. Dari mana 25 dikali 2, 50 ditambah 1, 51/2. Nah, kemudian tinggal kalikan 2 dikali 51 sama dengan 102, 1 dikali 2 sama dengan 2. 102 dibagi 2 sama dengan 51 kilogram. Jadi seluruh telur itu, 2 peti itu ada 51 kilogram. Kemudian katanya ada 5% yang pecah. Berarti kita hitung 5% dari 51 adalah 5% itu sama dengan 5/100 dikali 51. Nah, 51 sama dengan 51/1. Nih, 5/100 dikali 51/1. Sama dengan berarti pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. 5 dikali 51 sama dengan 255. 100 dikali 1 sama dengan 100. Tinggal kamu ingat lagi nih, 100 ada 2 angka nolnya. Berarti 255/100 ada 2 angka di belakang koma nanti. Sama dengan 2,55 kilogram. Itu baru yang pecah. Berarti kalau yang masih utuh, tinggal kita kurangi berat telur seluruhnya yang 51 kilogram dikurangi yang pecah tadi yang 5%, 2,55 kilogram. Ingat-ingat kalau pengurangan pecahan desimal, komanya harus sejajar. 51 ini tidak ada koma, tapi sebetulnya 51 itu adalah 51,00. Nanti tinggal kamu kurangi, hasilnya sama dengan 48,45 kilogram. Ya. Nah, supaya kamu lebih memahami lagi, mari kamu coba kerjakan 3 soal berikut ini di buku latihan matematika. Selamat berlatih, perhatikan kembali contoh-contohnya, hitung yang teliti, soalnya dipahami. Nanti kalau ada kendala boleh bertanya ke Ibu Guru. Demikian penjelasan dari Ibu. Selamat berlatih. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.